Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Kalonika Jerlina Sinaga dengan NIM 0320222068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Hypophysis atau pituitari disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior atau bagian tengah atau bagian pars intermedia dan bagian posterior. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua lobus, yaitu hipofisis anterior dan posterior. Hormon yang terdapat di hipofisis anterior adalah hormon somatotropin, hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang sintesis protein dan metabolisme lemah serta merangsang pertumbuhan tulang atau terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak menyebabkan pertumbuhannya terhambat kerdil atau kretinisme. Jika kelebihan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, kaki rahang ataupun tulang hidung disebut sebagai akromegali. Hipofisis posterior jenis dan fungsi dari hipofisis yang pertama oksitosin yang berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Yang kedua hormon ADH yang berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Juga disebut badan pineal atau episis cerebri. Episis conarium atau mata ketiga adalah sebuah kelenjar endokrin pada otot vertebra. Kelenjar ini memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Kelenjar pineal adalah kelenjar biji pinus berbentuk dari sistem endokrin. Sebuah struktur dari otak. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Melatonin mempengaruhi perkembangan seksual dan siklus tidur bangun. Kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh, di antara lain satu, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Yang ketiga, mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Kelenjar tiroid terletak pada muka dorsal bawah lobus glandula tireoidea, berbentuk bulat seperti kacang kedelai, berwarna lebih gelap dibanding dengan kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon tiroksin, di mana masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. B. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. C. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal.
Kelenjar timus adalah sebuah kelenjar yang berbentuk di depan dada yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Hingga saat ini, fungsi kelenjar ini hanya sebagai tempat peredaran sel T yang dibutuhkan di dalam sistem imun adaptif. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menyebabkan kekerdilan atau kretinisme, dan bila kelebihan akan menimbulkan yaitu gigantisme atau raksasa. Adrenal adalah sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal, terbenam dalam jaringan lemak. Kelenjar ini ada 2 buah, berwarna kuning serta berada di luar atau ekstraperitoneal. Sebelah kanan berbentuk piramid dan membentuk topi atau melekat pada kutub atas ginjal kanan, sedangkan yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit menempel pada bagian tengah ginjal mulai dari kutub sampai daerah hilus ginjal kiri. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya 4-6 cm, lebar 1-2 cm, dan tebal 4-6 mm. Kelenjar adrenal mempunyai berat lebih kurang 8 gram, tetapi berat dan ukurannya bervariasi bergantung umur dan keadaan. Fisiologi perorangan. Fungsi kelenjar adrenal yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam, mengatur atau mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan. Kelenjar pankreas terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu eksorin dan endokrin. Fungsi eksorin selain pankreas, kelenjar eksorin juga terdapat di berbagai bagian tubuh seperti kelenjar air liur di mulut, kelenjar keringat di kulit, dan kelenjar eksorin di usus dan lambung. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu A. Enzim lipase untuk menguraikan lemak, B. Enzim protease termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino, C. Enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah dan atau glukosa. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukogen yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari. Lalu testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar 10-13 tahun. Semula testis dalam satu lobulus testis terdapat 1-3 tubul.